Assalamualaikum. Sobat Jejak Beksi yang makin keren aja. Mudah-mudahan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Dalam pertemuan yang penuh bahagia dan berkah ini, Jejak Beksi akan bercerita tentang Omas Wati, seniman Betawi yang akrab disapa Omas. Ya, diakui atau tidak, adik kandung dari Mandra ini namanya sudah melegenda dalam dunia banyolan di tanah air. Cerita ini Jejak Beksi kutip dari berbagai sumber. Memang, kisah Omas dalam industri hiburan ini membawa potret tersendiri bagi dunia hiburan tanah air. Banyolannya yang khas membuat dia banyak memiliki penggemar, baik penggemar berdarah Betawi ataupun tidak. Pokoknya kalau udah ngedenger si Omas ngebanyol di TV, kita pasti ngakak dan lupa ama utang yang segudang. Begitu kata Semprul, salah seorang penggemarnya, sambil nyaplok bakwan goreng di warung kopi Empok Ijah. Iya, sahut udah tak mau kalah. Gue aja lupa ama talang rumah yang bocor kalau udah denger Omas ngebanyol. Lanjut lelaki setengah baya yang buka lapak servis jam di dekat ITC Cipulir itu. Kalau orang tua bilang mah, itu sama aja dengan mulut ketawa hati menangis. Timpal Ubay tak mau kalah sambil nyomot rokok sebatang punyanya si Semprul. Omas dikenal sebagai aktris dengan logat Betawi yang medok, khas seperti kakaknya, Mandra. Perempuan kelahiran tanah Betawi, Jakarta, tanggal 3 Mei tahun 1966 ini mengawali karir dengan bermain kesenian tradisional, lenong Betawi. Diketahui, ibu dua anak ini juga menyukai bola. Dikutip dari Harian Kompas, Minggu tanggal 23 Juni tahun 2002, Omas menyatakan, lebih tertarik menggelindingkan bola di lapangan, daripada harus mengorbankan diri duduk lama di depan televisi untuk menyaksikan jalannya pertandingan sepak bola. Di samping itu, Omas kerap tampil di layar kaca sebagai pemeran pendukung dalam beberapa sinetron. Adapun beberapa judul sinetron yang pernah dimainkan Omas, antara lain Jodoh Apa Bodoh, Insyaf Tajuk 1, Insyaf Tajuk 2, Matahariku, Upik Abu dan Laura, Cinta Fitri, Yang Muda Yang Bercinta, Akibat Pernikahan Dini, Anak-anak Manusia, dan Fatih di Kampung Jawara. Dalam sinetron Jodoh Apa Bodoh, Omas bermain peran bersama Bolot, Elma Teana, Ine Dewi, Sultan Jorgi, dan Rahma Azhari. Dikutip dari Harian Kompas, Jumat tanggal 12 Maret tahun 2004, sinetron ini mengisahkan tiga perempuan yang percaya pada dukun demi mencapai keinginannya dalam sekejap. Adapun sinetron tersebut sempat tayang di TPI pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tak hanya itu, Omas juga sempat bermain dalam sinetron komedi misteri berjudul Zahara Hantu Gaul, yang disiarkan oleh TPI pada 2003 silam. Dalam sinetron tersebut, Omas bermain peran bersama Boy Tirayo, Inka, Sali Triamanda, Puput, dan Ferry Maryadi. Dikarenakan faktor usia, Omas tidak lagi menerima tawaran bermain sinetron kejar tayang saat usianya menginjak angka 52 tahun. Alasannya yakni karena faktor usia tersebut. Kalau sekarang kan sudah enggak muda lagi. Kalau masih jadi anak muda mah bodo amat, ujar Omas dikutip dari kompas.com tanggal 18 September tahun 2018. Omas mengaku tak lagi sekuat dahulu ketika bermain sinetron kejar tayang atau stripping. Selain itu, faktor keluarga juga menjadi pertimbangannya untuk tidak lagi menerima tawaran bermain sinetron stripping. Ia harus mengurus suami dan juga anak-anaknya. Tapi saya enggak berpikir berhenti dari dunia ini. Ini dunia saya, cuma sekarang pilih-pilih aja jika ambil kerjaan sinetron stripping, kata Omas. Seperti dikutip Antara, Omas mengaku telah mengenal Lenong sejak usia 7 tahun karena keluarganya yang juga seniman. Dari Lenong pula lah, dia memulai karir di dunia hiburan Indonesia. Omas pernah bergabung ke salah satu kelompok lenong yang dipimpin adiknya Mastur, bernama Sinar Baru. Bersama Empok Atik, Malik, Yurike, dan Tata Dado, ia pernah juga tampil di acara lenong salah satu stasiun televisi swasta, Lenong Abang None. Omas pun dikenal dekat dengan para senior lenong, salah satunya mendiang Empok Nori. Kepadanya, ia kerap meminta saran untuk memperluas pengetahuan di dunia seni Betawi. Ia pernah berkisah sempat dititipkan pesan untuk menjaga kesenian Betawi oleh Empok Nori.
Waktu itu, Omas berpendapat sulit untuk mewujudkannya, mengingat perlu adanya kerjasama yang kuat dari sesama warga Betawi, pemerintah, dan lembaga lainnya. Pesan Magnori, harus melanjutkan. Jangan sampai kalah sama kesenian luar. Saya punya grup, akan saya usahakan, kata Omas kala itu. Omas kemudian mendirikan organisasi Pangsi, singkatan dari Pelestarian Sanggar Seni Budaya Betawi, sebagai upaya melestarikan salah satu kesenian Betawi tersebut. Bersama dengan Mandra dan seniman Betawi lainnya, organisasi tersebut didirikannya pada tahun 2012. Dia juga mendirikan grup Letop, yaitu lenong dan topeng Betawi di rumahnya, kawasan Depok, Jawa Barat. Tak hanya seni lenong, Omas juga berkiprah di berbagai acara televisi sebagai pemeran pendukung dalam sejumlah sinetron. Seniwati Betawi yang juga dikenal sebagai pelawak dan pelaku seni meninggal dunia di Depok pada Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 malam. Ia meninggal dalam usia 54 tahun akibat mengidap penyakit gula dan paru-paru. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa Omas memiliki riwayat penyakit gula dan paru-paru. Sementara itu, keponakan Omas lainnya, Ahmad Pule menyebut bahwa kondisi kesehatan Omas sempat membaik. Omas Wati dikenal masyarakat Indonesia melalui perannya yang lucu. Ia seringkali memadukan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dengan ekspresi wajah yang khas saat tampil di berbagai acara televisi maupun lenong. Sobat Jejak Beksi, itulah sekelumit cerita tentang Omas, seniwati Betawi yang telah berjuang keras agar budaya Betawi tetap hidup dan berkembang maju. Sebuah pekerjaan rumah yang mulia bagi generasi penerus, yang setia dalam melestarikan dan memajukan seni budaya Betawi. Wassalam.